Shalom semuanya, salam damai sejahtera. Ini adalah Lucia Dream Kitchen. Ini pertama kali go live ya. Dalam berikut-berikutnya setiap hari Sabtu pada jam yang sama kita akan bertemu ya. Hanya 30 menit saja. Dan saudara boleh menuliskan mimpi singkat saudara di komen 4 sampai 5 kalimat saja. Pendek saja. Saudara tuliskan di situ mimpinya dan kami akan menafsirkan secara langsung live. Tulis saja mimpinya, tidak usah diberi penjelasan apa-apa. Misalnya, saudara bermimpi berenang di laut, tetapi di dalam kenyataannya saudara tidak bisa berenang. Saudara tidak usah memberikan penjelasan itu, mimpinya saja. Dan saudara boleh menuliskannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. So you may write your dreams in English and we will interpret also in English. Ya, mari kita berdoa. Daniel 2 ayat 28. Di dalam surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu bersama-sama kami di dalam 30 menit ke depan, menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara jangan lupa tuliskan mimpi saudara di dalam komen. Ya, saya akan membacanya dan kami akan menafsirkannya secara langsung. Dan sambil menunggu mimpi saudara, saya akan memberikan sedikit pengajaran singkat tentang apa itu mimpi menurut Alkitab. Oke. Menafsirkan mimpi atau mengartikan mimpi itu bukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah lama sekali ya. Bahkan kita lihat bahwa Yusuf mengartikan mimpinya juru minuman dan juru roti dan mengartikan mimpinya Firaun. Daniel juga ya mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Jadi menafsirkan mimpi menurut Alkitab itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Itu bukan sesuatu yang baru. Di dalam Daniel 2 ayat 28, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Kejadian 40 ayat yang ke-8. Jawab mereka kepadanya ketika juru minuman dan juru roti bermimpi. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudara, tuliskan mimpinya singkat saja ya, 4 sampai 5 kalimat karena waktu kita sangat pendek. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah melihat ada mimpi yang masuk, nanti saya akan membacanya. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ini berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka diberikan suatu karunia 10 kali lebih pandai daripada orang-orang berilmu lainnya di dalam hal pengetahuan, di dalam hal kebijaksanaan, pengertian, dan juga menafsirkan mimpi. Mimpi itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Bukan satu-satunya cara, itu adalah salah satu cara. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat banyak hal. Lewat pujian dan penyembahan, lewat Alkitab firman Tuhan yang saudara baca, lewat khotbah-khotbah yang saudara dengar, lewat orang-orang di sekitar saudara, lewat alam, lewat penglihatan, lewat nubuatan, dan salah satunya adalah lewat mimpi. Jadi ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Abraham, ya, dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Jadi sudah beribu-ribu tahun yang lalu, bukan hal yang baru. Oke. Banyak orang yang berkata bahwa
Mimpi itu cuma bunga mimpi. Sambil lalu saja, tidak penting. Ya, sehingga orang tidak menanggapi dengan serius mimpinya. Mereka cuma menangkap itu sebagai angin lalu, atau karena kebanyakan makan, atau kebanyakan pikiran, stres, jadi bermimpi. Jadi orang tidak pernah menanggapi dengan cukup serius. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang mimpi. Ya, saya akan bacakan cerita ini. Yusuf, ya, Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku, kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi Yusuf bermimpi. Mimpi yang pertama, dia melihat berkas gandum dia tegak berdiri. Sedang berkas gandum sebelah saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Dia hanya cerita. Dia tidak minta mimpinya diartikan. Dia cuma sedang cerita. Tetapi firman ini berkata bahwa saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau mimpi ini cuma sekedar bunga mimpi, kalau mimpi itu cuma sekedar angin lalu, gak usah dong kita benci sama seseorang karena mimpinya. Gak usah kan saudara-saudaranya Yusuf yang 11 itu makin membenci Yusuf karena cerita mimpinya. Berarti mereka tahu bahwa sejak beribu-ribu tahun yang lalu mereka tahu Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Dan mereka menanggapi mimpi ini dengan serius. Karena mereka menjadi benci. Mereka melihat di kemudian hari Yusuf itu akan menjadi pemimpin atau lebih daripada mereka. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, Yusuf bercerita juga. Waktu ini ada ayahnya. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia sampai ke tanah. Bapaknya menegur dia karena mimpinya. Saudara, kita tahu kan, bapaknya Yusuf ini sangat sayang sekali sama Yusuf. Dia diberikan jubah yang berwarna-warni. Tetapi karena hanya Yusuf cerita mimpinya, ayahnya menegur dia dan berkata, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Berarti bapaknya tahu bahwa mimpi ini dari Tuhan. Dan dia tidak menganggap cuma sekedar angin lalu atau bunga mimpi. Bapaknya melihat mimpi ini sebagai sesuatu yang serius. Tuhan sedang berbicara bahwa anaknya ini Yusuf satu kali akan menjadi seorang pemimpin melebihi saudara-saudara lainnya. Ayat ini juga berkata, ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Berarti apa? Berarti ini sesuatu yang penting. Ayahnya tahu bahwa Tuhan bekerja sesuatu untuk Yusuf anaknya di kemudian hari. Saudara yang dikasih Tuhan, mimpi
dari Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa memberitahu kepada kita masa depan kita. Tuhan bisa memberitahu hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Wah, banyak sekali mimpi yang masuk. Terima kasih. Oke, saya akan coba membaca sebelum saya melanjutkan ya. Catherine, terima kasih Catherine. Teman saya bermimpi, oh ini temannya yang bermimpi. Oh, saya sih terus terang lebih senang kalau mimpi saudara sendiri daripada mimpi temannya ya. Oke, saya bacakan ya. Wah, ini mimpinya panjang ya, 4 sampai 5 kalimat saja. Oke, saya bacakan. Teman saya bermimpi, di panggung ada Doraemon dan Nobita masuk. Sampai terdengar langkah kakinya. Shizuka hanya ada wajahnya. Suneo dan Giant terlihat setengah badan mengangkat tangan. Saya dan teman saya berdoa supaya Tuhan memberi mimpi tentang teman saya. Malamnya kami berdua sama-sama bermimpi. Jadi 2 mimpi yang berbeda. Tetapi untuk persingkat waktu saya hanya ceritakan dulu 1 mimpi. Ini adalah mimpi temannya, ya. Mimpi ini temannya Catherine ini melihat di panggung ada Doraemon, Nobita, terdengar suara langkah kakinya, lalu ada Shizuko, ada Sunio, dan Giant terlihat setengah badan. Catherine, coba tolong disampaikan kepada temannya dan dicek, nanti diberi di komen ya. Saya melihat bahwa di dalam mimpi ini, teman kamu ini sedang merindukan sesuatu yang disebut sebagai suatu keluarga. Dia sedang mengalami masa di mana dia mengalami suatu masa yang boleh dibilang dalam tanda kutip tidak menyenangkan, suatu masa transisi, ya, suatu masa di mana dirinya merasa terisolasi dan dia menginginkan ada suatunya keceriaan dan kegembiraan, suatu harapan, sedang menantikan satu pengharapan. Ya, dan saya melihat di dalam mimpinya ini karena ini merupakan satu keluarga Doraemon dan teman-temannya, Tuhan akan menjawab mimpinya. Ya, Tuhan akan menjawab kerinduan hatinya, ya, bahwa dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan berada di sana menerima dia sebagai apa adanya dan akan mensupport dan akan menghibur dia. Saya harap ini make sense untuk teman kamu Catherine, nanti boleh dijadikan ditulis di komen ya. Oke, saya lihat lagi yang berikutnya sebelum saya lanjutkan. Ninu Rezeki. Terima kasih Ibu Ninu. Saya tidak tahu semua yang di sini ya. Oke, saya mimpi 2 tahun lalu. Wah, sudah lama ya mimpinya Ibu Ninu. Lalu membawa anak saya register ke kampus besar. Di situ petugas pakai baju coklat-coklat. Lalu saya bertemu dengan teman SD yang tinggal di Surabaya. Dan temanku ini sedang berjualan kue di kampus itu. Oke, Ibu Ninu bermimpi 2 tahun yang lalu. Coba kembali flashback kepada peristiwa mimpi itu 2 tahun yang lalu. Ya, saya melihat dalam mimpi ini anak saya register ke kampus besar. Dan satu petugas memakai baju coklat. Saya bertemu dengan teman SD yang tinggal di Surabaya dan temanku ini sedang berjualan kue di kampus ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ibu Ninu 2 tahun yang lalu. Tapi saya melihat dari mimpi ini bahwa Ibu Ninu menginginkan anakmu menjadi seperti yang engkau standarkan. Engkau ingin anakmu itu seperti yang engkau inginkan, ya harus seperti ini, harus mencapai ini, ya seperti yang ibu inginkan, ya. Tetapi pada saat itu 2 tahun yang lalu, ya saya tidak tahu sekarang 2 tahun yang lalu itu, tetapi Tuhan sedang mau merendahkan hati ibu, bahwa anak ibu itu punya hal yang berbeda dengan ibu, punya kepandaian dan keahlian, keinginan dan cita-cita yang berbeda dengan apa yang ibu inginkan. Jadi lewat mimpi ini Tuhan ingin memberitahukan ibu untuk merendahkan hati ibu dan melihat anak ibu seperti dia apa adanya. Oke, terima kasih. Oke, saya lihat Joe. Hai Joe. Saya sering bermimpi seperti situasi sedang belajar.
dan terburu-buru karena waktu mepet dan besok mau ujian. Dan mimpi terburu-buru packing koper karena waktu sempit dan sudah mau berangkat. Terima kasih Jo. Jo, mimpi ini ya, di mana kamu sering dalam situasi belajar dan terburu-buru waktu mepet mau ujian dan terburu-buru packing koper, selalu dalam keadaan yang terburu-buru mau belajar, mau packing koper. Saya melihatnya ya bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada kamu Jo, ya, bahwa dalam hidupmu ya belajar untuk lebih organize. Tuhan sedang memberikan kepadamu untuk belajar lebih organize, lebih teratur, lebih rapih dalam hal-hal tertentu, ya. Dan Tuhan menginginkan di dalam saat ini bahwa pada masa ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan engkau, ada sesuatu hal yang engkau sedang alami, kejadian dalam hidup sekarang ini, yang Tuhan mau kamu belajar untuk melewatinya dengan kesabaran. Belajar melewatinya dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Sabar dan tidak terburu-buru. Dan saya juga melihat ada satu promosi yang akan terjadi dalam hidup kamu lewat mimpi ini. Akan ada satu promosi yang akan terjadi dalam hidup kamu di dalam mimpi ini. Saya katakan ya, bahwa Tuhan akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Tuhan akan membawa kamu ke satu tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Ke sesuatu yang dalam perjalanan hidupmu kamu tidak pernah berpikir kamu akan sampai di situ. Oke, silakan Jo berikan komen dan feedbacknya. Apakah ini make sense dalam hidup kamu? Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan. Tadi nanti saya bacakan lagi mimpinya ya. Terima kasih semuanya. Saya ngomongnya cepat-cepat ya. Soalnya waktunya cuma 30 menit. Oke, sekarang mari kita lihat apa kata perjanjian baru tentang mimpi. Tadi kan contoh perjanjian lama Yusuf ya. Sekarang perjanjian baru. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya akan bacakan ayat ke-20 dalam terjemahan The Passion Translation. Ya, Matius yang sama, Matius 1 ayat 20. While he was still debating with himself about what to do, he fell asleep and had a supernatural dream. Waktu dia, Yusuf, sedang debating within himself, sedang berdebat di dalam hatinya, sedang kebingungan di dalam hatinya, sedang galau di dalam hatinya tentang apa yang harus dilakukan, dia tertidur dan mendapat mimpi yang supranatural. Kita tahu kan ceritanya. Yusuf menikah, bertunangan dengan Maria. Mereka mau menikah. Yusuf sangat mencintai Maria. Maria juga mencintai Yusuf. Oleh sebab itu kan mereka mau menikah. Tetapi dalam perjalanannya sebelum pernikahan itu Yusuf mengetahui Maria sudah mengandung. Dan Yusuf firman mengatakan orang yang tulus hatinya, ya, orang yang baik. Dia bermaksud menceraikan diam-diam supaya tidak mencemarkan nama baik Maria. Tetapi dia bingung. Dalam bahasa Inggris dikatakan he debating within himself. Dia berdebat di dalam dirinya sendiri. Dia galau. Dia
stres, gimana ini? Dia sangat menyayangi Maria, tapi anak dalam kandungan Maria bukan anak dia. Mau menceraikan, tapi sayang. Kalau nggak diceraikan, bagaimana? Dia berdebat, dia bingung. Banyak sekali pikiran. Lalu ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu, dia tertidur. Dan malaikat Tuhan muncul memberikan jawaban kepada dia. Malaikat berkata, Yusuf, janganlah takut mengambil Maria menjadi istrimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf bangun, firman Tuhan tidak pernah menuliskan bahwa Yusuf bangun lalu bilang ini, ini pasti mimpi karena kebanyakan pikiran. Ini pasti mimpi karena lagi stres, ya, lagi bingung, lagi galau, mau kawin apa nggak kawin ini. Tidak, firman tidak pernah menuliskan seperti itu tentang Yusuf. Firman Tuhan menuliskan apa? Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika dia bangun, dia tahu kan mimpinya, malaikat bilang jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya. Ketika dia bangun, ia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat itu. Dengan kata lain, dia taat kepada mimpinya. Wow. Berarti apa? Berarti sejak zaman 2000 tahun yang lalu, Tuhan berbicara lewat mimpi. Dan kalau dia berbicara, kita harus menanggapinya dengan serius. Ya. Jadi Yusuf menanggapi dengan serius. Ketika dia bangun, bagaimana reaksi Yusuf? Menurut saya rasa ya Yusuf akan berkata begini, yes, akhirnya kawin juga. Ya, karena dia dapat jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mimpi itu bisa memberikan kepada kita jawaban atas apa yang kita harus mengambil keputusan dalam hidup kita. Mimpi itu bisa memberikan jalan keluar atas apa yang sedang dalam pergumulan dalam hidup kita. Mari saya ajak saudara mulai sekarang ya, lebih serius menanggapi mimpi saudara dan catat mimpimu dan tanyalah kepada Roh Kudus apa ini arti daripada mimpi saudara. Oke. Kita lihat lagi ya. Sebentar. Vivian Song. Oh, tunggu. Sebelum itu, oke, Vivian Song. Tunggu ya, sebentar. Nino Ibicho, Vivian Song. Ya, oke. Hai Ci, saya 11 Mei bermimpi bertemu penari cewek sekalian seorang gembala muda. Tapi dia tidak pakai jubah penari, tapi dress dengan warna pastel soft. Sebentar ya, saya naikkan sedikit ini. Dengan pastel soft dan dikelilingi renda hitam, dia setengah berlari dengan tangan kanan. Oke, terima kasih Vivian. Dia bermimpi tanggal 11 Mei. Oke, belum lama bertemu penari perempuan yang sekaligus seorang gembala muda. Dia tidak pakai jubah penari, tapi baju dengan warna pastel soft yang dikelilingi renda hitam, setengah berdiri dengan tangan kanan. Oke, Vivian. Terima kasih buat mimpinya. Apa yang saya lihat untuk mimpi kamu di sini, ya, Vivian. Menurut saya, Tuhan sedang menuntun kamu. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu kerjakan, apakah engkau melayani Tuhan, apa bekerja sekuler, tetapi Tuhan sedang memimpin kamu, ya, untuk masuk ke dalam suatu atau dengan kata lain begini, Tuhan memberikan satu karunia kepada kamu, yaitu kepemimpinan. Engkau diberikan ini dalam hidup kamu untuk memimpin seorang kepemimpinan, tetapi mungkin engkau tidak terlalu menganggap itu serius atau berkata, apa benar, apa bisa saya menjadi pemimpin, ya. Itu yang saya lihat, ya. Dan kemudian kamu bukan akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter, ya, atau seorang pemimpin yang wah gimana gitu, tetapi Tuhan memanggil kamu untuk menjadi seorang pemimpin yang down to earth, ya, seorang pemimpin yang fun,
seorang pemimpin yang menyenangkan, seorang pemimpin yang melihat bawahannya itu atau orang-orang yang kamu pimpin itu sebagai sesama teman kamu, ya. Itu yang saya lihat. Dan Tuhan akan membukakan kepadamu hikmat-hikmat untuk menjadi seorang pemimpin. Gak usah takut, ya. Tuhan akan memberikan sedikit demi sedikit kalau kamu berani melangkah untuk melihat bahwa kamu ini bisa untuk memimpin. Dan jangan lari dari tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan memegang kamu dan menuntun kamu di dalam hal ini, dalam hidup kamu, ya Vivian. Thank you. Oke. Kemudian Irma In. Terima kasih Irma. Saya bermimpi ada 5 pria orang Cina mengejar saya untuk memperebutkan saya. Padahal saya sudah mulai hitam dan tidak putih sedia kala serta gemuk tidak kurus seperti waktu itu. Oke, terima kasih Irma. Mimpi yang menarik sekali. Irma, saya juga tidak tahu apa yang kamu sedang alami ketika kamu bermimpi. Tapi Tuhan mau memberitahu kepada kamu bahwa grace-nya Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan itu ada atas hidup kamu. Ada atas hidup kamu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu sekarang. Apa kamu sedang lari jauh dari Tuhan, sedang menjauh dari Tuhan, tetapi kasih karunia dan anugerah Tuhan akan selalu mengejar kamu, akan selalu bersama-sama kamu. Irma, mimpi ini bagus sekali. Tuhan mengajak kamu untuk kembali lebih dekat kepada Tuhan. Lihatlah siapa dirimu. Kamu adalah anak perempuan Tuhan yang Tuhan sangat sayang. Kembali kepada identitasmu. Kembali kepada kasih Bapa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi Vivian sudah. Kalau mimpinya panjang, saya tidak bisa punya waktu di sini. Oke. Tadi Vivian sudah, Ibu Susana Mulyawati. Salam kenal Ibu. Oke. Saya bermimpi lebih kurang 2 tahun yang lalu. Saya berjalan dengan orang tua saya, berjalan di SMG atas, itu apa maksudnya? Ya, di Semarang atau di Semanggi? Oke, saya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, no problem. Lalu orang tua saya bilang dari dekat saya, dan saya berjalan dengan orang tua saya hilang dari dekat saya, dan saya berjalan dengan suami saya di daerah itu. Saat ini saya tinggal di Semarang bawah. Oke, pasti Semarang kali ya, nggak mungkin di Semanggi bawahnya kan? Oke, Ibu Susana, mari kita lihat 2 tahun yang lalu ya, flashback waktu Ibu bermimpi. Ibu berjalan bersama orang tua di Semarang atas. Oke, lalu orang tuanya hilang dan dari dekat Ibu, dan Ibu berjalan dengan suami Ibu di daerah itu. Saat ini saya tinggal di Semarang bawah. Oke, Ibu kembali lagi, Ibu melihat 2 tahun yang lalu ya, waktu Ibu bermimpi. Oke, saya melihat di sini bahwa Ibu itu adalah seorang yang family woman. Artinya Ibu selalu mau berada di lingkungan keluarga. Ya, Ibu selalu kalau bahasa Inggrisnya family man, tapi nggak ada family woman kan. Jadi Ibu seorang yang selalu mau dekat dengan keluarga. Ya, selalu berada di sana. Ya, ketika keluarga Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu ada di sana untuk keluarga Ibu. Itu adalah Ibu, ya. Dan Ibu selalu punya kasih yang besar, ya. Saya melihat bahwa Ibu punya kasih yang besar sekali. Ibu mendedikasikan hidup Ibu. Saya nggak tahu bagaimana Ibu kecil dulu dengan orang tua, tapi Ibu sangat dekat dan taat dan dedikasi kepada orang tua. Dan sekarang ini juga sama, ya. Ibu sangat dekat dan punya dedikasi dengan suami Ibu, ya. Dekat sekali. Jadi lewat mimpi ini Tuhan mau appreciate Ibu, mau memberikan apresiasi kepada Ibu bahwa Ibu mempunyai kasih dari Tuhan dan Ibu memberikan kasih itu kepada keluarga di sekitar Ibu, ya. Jadi saya tidak tahu apakah Ibu dalam keadaan yang sedang sedih atau dalam keadaan yang tidak terlalu baik 2 tahun yang lalu, tapi Tuhan mau kasih tahu Ibu. Kasih Tuhan itu tidak hilang dari hidup Ibu.
kasih itu ada di situ. Dan ibu diberikan kemampuan untuk mengasihi orang-orang di sekitar ibu. Terima kasih saudara sekalian ya. Oke, kita waktu 30 menit cepat sekali ya. Sudah hampir 30 menit ya. Kita akan bertemu lagi setiap hari Sabtu jam 9.30 pagi ya. Nanti saudara boleh tulis di komen mimpi singkat saudara, 4-5 kalimat saja ya, jangan terlalu panjang ya. Kasih karunia dan favor, perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama Lucia Dream Kitchen ya. Kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu di jam yang sama. Jangan lupa saudara memberitahukan teman-teman saudara dan jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk semua mimpi-mimpi yang sudah ditulis yang saya tidak bisa mengartikan secara live ya. Tuhan memberkati saudara.